kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita lanjut belajar pelajaran informatika. Silahkan disimak baik-baik videonya. Jika ada pertanyaan boleh komentar di kolom komentar atau japri via WhatsApp ya. Analisis data adalah suatu proses untuk mengolah data menjadi sebuah informasi yang dapat dibaca, yang dapat dimengerti, dan dipahami. Contohnya kita bisa ambil dalam keseharian. Di dalam kelas kita mempunyai suatu kas. Seorang bendahara membuat suatu laporan yang akan disampaikan kepada teman-teman serta gurunya dan kepada orang tua. Maka siswa ini membuat laporan keuangan kas menggunakan Excel. Bagaimana cara membuat laporan di dalam Microsoft Excel? Ini adalah tampilannya. Ini adalah button Office. Di sini terdapat menu New untuk menambahkan lembar kerja, Open, Save, Save As, Print, Prepare, Send, Publish, dan Close. Di sini juga ada menu Home, kemudian Insert, Page Layout, Formulas, Data, Review, dan View. Untuk penjelasan dari setiap icon ini bisa lihat di buku LKS. Kemudian untuk lembar kerja di dalam Microsoft Excel ini terdiri dari kolom dan baris ya. Kolom A, kolom B, kolom C, D, dan seterusnya. Sedangkan baris ke-1, kedua, ketiga, dan seterusnya. Di dalam lembar kerja Excel bernama Sheet, di sini tersedia Sheet 1, Sheet 2, kemudian Sheet 3. Jika ingin menambahkan, tinggal diklik saja di sini menjadi Sheet 4 dan seterusnya. Kembali lagi kepada Sheet 1. Ini ada contoh daftar nilai TIK kelas 7, PAT 2020. Ini tinggal diketik aja seperti biasa. Kemudian diatur menggunakan menu-menu yang ada di sini ya. Nanti lebih jelasnya kita belajar. Kemudian ini sudah dibuatkan seperti ini kolom. Kita akan belajar menjumlahkan. Ini saya hapus dulu. Kemudian mencari nilai rata-rata, nilai tertinggi, dan nilai terendah. Kalau kita lihat tampilannya, ini seperti ini ya hasilnya. Nah, kalau belum diberikan garis atau masih polos seperti ini, maka dia tampilannya tidak akan ada garis. Nah, masih seperti ini. Makanya perlu diberikan garis. Nah, cara menambahkan garis ini ada di kolom border. Ya, seperti ini. Kemudian ini tadinya terdiri dari dua baris dan dua baris dan satu kolom, maka ini digabung, diblok dulu seperti ini, kemudian diklik yang ini, Match Cell, nah maka menjadi satu. Begitupun yang ini ya, digabung menjadi satu, jumlah juga, rata-rata juga. Kemudian ini tinggal diratakan saja menggunakan perataan teks, seperti ini. Ini diberikan bold, tebal. Kalau ini sih pengaturannya terserah kalian ya, mau seperti apa. Yang penting bisa terbaca dengan jelas. Mau itu jenis hurufnya diganti, atau fontsnya dibesarkan, seperti ini. Nah, itu terserah, itu bebas. Nah, setiap kotak-kotak ini disebut dengan sel. Satu sel ini memiliki alamat. Contohnya ketika saya klik di sini, alamat yang di pojok kiri atas tertera C14. Ya, kelihatan ya? Ulangi, klik di sini. Nah, ini C14. Artinya adalah yang saya klik di sini, alamat selnya
di C14, artinya ada di kolom C baris ke-14 ya. Sedangkan yang ini fx adalah function di mana ketika kita mengetikkan sesuatu, maka di sini akan tertulis yang kita tulis. Kita klik di sini, maka ini tertera yang kita tulis dan seterusnya. Baik, kita mulai untuk menjumlahkan. Ini ada 5 data, ada Ani, Budi, Ceri, Dudi, Dude, Erik. Masing-masing sudah mempunyai nilai harian, tugas, dan PAT. Untuk menjumlahkan, sebetulnya kita bisa menjumlahkan nilai harian, ditambah nilai tugas, ditambah nilai PAT. Tetapi ketika datanya banyak sekali, misalkan lebih dari 100, lebih dari 200, nah, itu akan sangat sulit dan memakan waktu kalau kita menjumlahkan satu-satu. Maka fungsinya Microsoft Excel ini adalah menghitung secara sistematis dan cepat ya, sehingga tidak memakan waktu lama. Nah, ini contohnya sama dengan SUM muka kurung C6.2E6. Artinya apa? Artinya sum ini digunakan untuk menjumlahkan data dari data pertama sampai data terakhir. Sama dengan SUM muka kurung C6. C6 adalah ini. C6 data pertama titik 2 artinya sampai ya, menandakan perbatasan antara kolom pertama dengan kolom terakhir atau baris pertama dengan baris terakhir. Titik 2 E6 sampai E6 ini E6 artinya ditambah nih nilai harian, ditambah nilai tugas, ditambah nilai PAT. Kemudian kita klik enter, maka tercipta hasilnya 255. Saya ulangi, sama dengan boleh diketik SUM buka kurung. Nah, ini ada number 1, titik 2, number 2, artinya data pertama sampai data terakhir. Bisa diklik di sini, sum, sama dengan sum buka kurung, klik di sini, titik 2, atau nggak usah titik 2 juga bisa langsung di blok. Cara ngebloknya nih tanda plus ini seperti simbol kesehatan ya. Di blok sampai data terakhir. Ulangi. Sama dengan buka kurung. Sama dengan SUM buka kurung di blok dari data pertama sampai data terakhir. Ingat bloknya seperti ini ya, tanda plus ini. Kemudian enter atau tutup kurung dulu atau langsung enter juga bisa. 255. Kalau nggak mau diketik berarti tinggal diklik di sini aja menggunakan ini. Auto sum, diklik di sini ada sum. Klik sumnya. Nah, dia otomatis nggak perlu kita ketik lagi ya. Ini juga barisnya udah otomatis di sini. Dari data pertama sampai data terakhir. Kemudian klik enter. Nah, ini 255 jumlahnya. Kalau sudah seperti ini, langsung kita tarik aja. Nggak usah kita ketik satu-satu lagi di sini. Sama dengan zoom, nggak usah. Langsung klik di sini, arahkan pointer mouse ke pojok kanan bawah, kemudian tarik ke bawah. Nah, bukan sulap, bukan sihir. Ya, artinya di sini bisa secara otomatis langsung disorot aja, ditarik ke bawah. Maka tercipta semua hasilnya di sini. Itu untuk mencari nilai jumlah. Kemudian mencari nilai rata-rata. Rumusnya adalah sama dengan average. Nah, nggak kita tulis juga di sini udah otomatis ada. Ya. Average boleh diklik 2 kali, buka kurung. Langsung kita blok dari data pertama sampai data terakhir. Kemudian enter. Kalau mau pakai ini auto sum, kita klik aja ini average, klik kemudian enter. Kalau sudah dapat hasilnya, tinggal ditarik aja di sini ya, arahkan pointer mouse ke bawah sampai muncul tanda plus hitam, kemudian tarik ke bawah. Nah, maka di sini ada nilai rata-rata. Tapi di sini coba kita lihat ada yang ganjal. Ini jumlahnya sampai 100. Coba kita lihat. Nah, ini salah. Kolom jumlah ini ke bawah. Sebetulnya jumlah nggak usah ke bawah ya. Untuk cari nilai rata-rata itu kan nilai harian ditambah nilai tugas ditambah nilai PAT dibagi 3. Maka di sini kita hapus. Jadi teman-teman harus ngebloknya hati-hati ya. Jangan sampai jumlahnya ke bawah.
cukup yang data pertama sampai data ketiga aja nih, sampai PAT. Nah, 3 kolom aja. Ininya nggak usah dibawa jumlahnya. Kemudian enter. Nah, ini baru betul ya. Kalau misalkan salah gini boleh dihapus aja, dari ulang lagi. Klik average. Kemudian, nah ini juga tuh, ini salah, kita bloknya dari ulang lagi dari sini ke sini. Kemudian enter, nah maka tercipta nilai rata-rata 80. Kalau sudah boleh ditarik, nah maka hasilnya sudah langsung otomatis kelihatan. Ini boleh kita hilangkan desimalnya di sini. Kemudian nilai tertinggi, kita mau tahu siapa nilai tertinggi, nilai harian, ataupun nilai terendah, caranya menggunakan rumus juga. Kalau di sini kan kelihatan ya, yang nilai tertinggi adalah si Dude, 90. Tapi kalau misalkan datanya ratusan, ribuan, itu kita susah mencari satu-satu. Maka di sini menggunakan rumus max. Max itu nilai tertinggi sama dengan MAX, max, buka kurung. Nah, ini juga harus hati-hati. Buka kurung, blok dari atas, dari data pertama sampai data terakhir. Kemudian enter. Ya, saya ulangi, menggunakan max ini boleh di sini. Nah, klik max-nya. Nah, udah otomatis langsung enter. Tapi hati-hati kalau ada jumlah itu atau data yang lain harus diperiksa. Nah, kalau sudah jadi, tinggal ditarik aja ke kanannya. Nah, ini nilai tertinggi 90, nilai tugas tertinggi 87, nilai PAT tertinggi 95. Sekarang untuk nilai terendah, kalau tadi max itu tertinggi berarti terendah itu min. Sama dengan min. Nah, di sini udah ada min. Boleh klik 2 kali atau manual, langsung di blok. Kemudian enter. Nah, nilai terendah adalah 75. Ini Erik. Saya ulang lagi menggunakan auto zoom. Klik ya ini, min. Nah, kalau sudah, nah ini hati-hati nih nilai tertinggi ke bawah. Jadi di blok ulang dari data pertama sampai data terakhir. Kemudian enter. Kalau sudah boleh di blok seperti ini. Nah, gimana? Gampang kan caranya? Ya, ingat rumus pertama adalah sum. Untuk mencari nilai, mencari jumlah. Yang kedua ada rata-rata. Ya, rata-rata menggunakan average. Ini mencari rata-rata. Kemudian yang ketiga itu ada max. Max ini untuk mencari nilai, mencari data tertinggi atau nilai tertinggi. Kalau ini mencari nilai terendah, min. Min, nilai terendah. Ya, ini harus diingat nih, ini rumus dasar di dalam Excel ini jangan sampai lupa. Ya, oke, cukup sampai di sini dulu penjelasan tentang Excel. Kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan ya, silakan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.